hafal? Cepat. Jadi semua perhatikan di sini. Indahnya saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku, tunaikan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus. Dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh, menampung permohonanku kepada Yang Maha Benar, yang bersedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Yesaya 11 ayat 2 dan 3. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa, saudara-saudari kekasih Tuhan. Kita berjumpa lagi di doa pagi di hari ini 14 Desember 2021, di bulan terakhir dari tahun 2021. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini kita semua mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Bila ada yang berbahagia di hari ini, saya ucapkan selamat berbahagia. Bila ada yang sedang bergumul, percayalah Tuhan menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Atau mungkin ada di antara orang tua, Bapak, Mama, Oma, Opa, atau Saudara yang sedang sakit dan lemah tubuh. Kiranya Tuhan mendekap dan memberikan ketenangan untuk menjalani hari-hari yang Tuhan berikan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, apapun kondisi kita hari ini, kita tetap mau katakan, terima kasih Tuhan. Tuhan baik bagi kita semua. Mari Bapak Ibu kita naikkan doa kita kepada Tuhan di dalam persekutuan saat ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami di hari ini.
Satu hari Tuhan percayakan kepada kami ada dalam persekutuan doa pagi. Kami mau bersyukur bersama-sama. Kami mau menyatakan terima kasih kami untuk segala karunia dan berkat Tuhan. Apapun kondisi kami di hari ini, Tuhan, Engkau tetap Allah yang baik. Saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar pembacaan dan perenungan firman Tuhan meneguhkan iman kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 28 ayat 23 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih Tuhan, renungan pagi ini diberikan judul memberitakan dengan terus terang. Siapa yang memberitakan dan apa yang diberitakan? Melalui bacaan dari Kisah 28 ayat 23-31, kita tahu bahwa ini bercerita tentang Paulus. Paulus melakukan perjalanan ke Roma. Namun perjalanan kali ini berbeda dengan perjalanan yang sebelumnya. Kali ini dia melakukan perjalanan bukan sebagai orang bebas, tetapi sebagai tawanan. Dalam pelayaran menuju ke Roma ini, ia mengalami kejadian yang mengerikan. Kapal yang ditumpanginya kandas dan terdampar di sebuah pulau yang bernama Pulau Malta. Dan mereka harus ada beberapa bulan di pulau itu. Kalau di dalam bacaan kita di ayat sebelumnya dikatakan 3 bulan kemudian baru mereka melanjutkan perjalanannya menuju ke Roma. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, sebagai tawanan, Paulus ini ternyata tidak membiarkan dirinya tuh lemah. Justru sebaliknya ia tetap bersemangat untuk memberitakan Injil Kristus. Kok bisa ya? Dari bacaan kita melihat bahwa ketika dia sampai di kota Roma, dia mulai melakukan pertemuan dengan orang-orang Yahudi yang ada di kota Roma itu.
dia berjumpa dengan mereka untuk menjelaskan apa yang sedang dia alami. Bahwa dia dituduh dengan tuduhan yang tidak benar, dan untuk itu dia harus naik banding kepada kaisar. Tapi ketika dia naik banding, tidak ada motivasi dalam dirinya itu bahwa dia sedang melawan saudara-saudaranya sendiri, orang-orang Yahudi. Tapi dia sedang berjuang untuk sebuah pengharapan yang sedang juga diperjuangkan oleh bangsa Israel, yaitu pengharapan mesianis. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ternyata ketika Paulus menjelaskan itu ke orang-orang Yahudi yang ada di Roma, orang-orang di sana bilang, mereka tuh nggak dapat berita apa-apa, mereka tuh nggak tahu apa-apa tentang cerita itu. Lalu mereka meminta Paulus, kalau gitu Paulus, kamu harus cari waktu kita ketemu dan kamu jelasin. Bukan hanya menjelaskan tentang apa yang Paulus alami, tapi juga mereka ingin dengar ajaran yang Paulus bawa dan kabarkan di mana-mana itu. Mereka juga ingin dengar. Lalu mereka buatlah kesepakatan di satu hari. Dan di ayat 23 sampai 31, itulah kita tadi membaca. Ketika kesepakatan terhadap waktu sudah ditemukan, sudah ditentukan, maka banyak orang itu datang ke tempat tumpangan Paulus. Jadi ketika Paulus dibawa ke Roma sebagai seorang tawanan, Paulus masih diizinkan untuk bisa menyewa tempat tinggal sendiri. Tapi dia tetap dikawal oleh pasukan Romawi. Nah, di hari itulah orang-orang datang bertemu dengan Paulus, dan Paulus mulai menjelaskan dan bersaksi. Bapak Ibu lihat ya, kesempatan baik atau tidak baik selalu dilihat oleh Paulus sebagai kesempatan untuk memberitakan kerajaan Allah. Bahkan dia bukan hanya sekedar memberitakan, tapi dia berusaha untuk meyakinkan orang-orang Yahudi itu tentang Yesus. Sehingga pertemuan dari pagi sampai sore, itu pertemuan yang lama sekali ya. Kalau kita mungkin pada saat itu ikut hadir mungkin kita juga lelah. Tapi tidak bagi Paulus. Dan ternyata ujung dari pertemuan itu adalah mereka bubar tanpa ada kesesuaian di antara mereka. Jadi ada yang sepakat dengan Paulus, ada juga yang tidak. Ada yang bisa diyakinkan, tapi ada juga yang tetap tidak mau. Paulus, dia menyadari itu. Dan dia juga tahu bahwa orang-orang Yahudi juga belajar tentang firman Tuhan yang ada di dalam Taurat mereka. Karena itu Paulus menyampaikan salah satu kutipan dari Nabi Yesaya. Hati yang menebal dan telinga yang berat mendengar, dan mata yang melekat tertutup, itu menjadi penghalang bagi mereka untuk menerima Injil Kristus. Karena itu sekalipun mereka mendengar dan mendengar, tapi nggak paham. Melihat dan melihat, tapi mereka nggak nangkap. Karena itu, hati sudah tebal, pikiran, telinga tidak mau lagi mendengar, dan mata mereka tidak mampu dicelikkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan, apakah usaha Paulus yang tidak berhasil meyakinkan semua orang itu untuk menerima Yesus kemudian melemahkan semangat juang Paulus? Kalau kita lihat ayat 30 dan 31, jawabannya tidak.
Di situ dikatakan selama 2 tahun Paulus ada di Roma. Dan selama itu pula ia tetap menerima semua orang yang datang kepadanya. Dan dengan terus terang dan tanpa rintangan ia memberitakan tentang kerajaan Allah dan mengajar mereka tentang Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Kalau kita ada dalam situasi, ada dalam masalah, ada dalam pergumulan, ada dalam tekanan, kita cenderung memilih untuk nantilah, pelayanan jangan sekarang, dengar firman mah jangan sekarang. Sekarang yang saya butuhkan Tuhan datang beresin pergumulan saya, masalah saya, sakit saya. Setelah itu ya saya akan terlibat di dalam pelayanan, memberitakan kabar baik. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, menjadi tawanan bagi Paulus ternyata bukan masalah, bukan beban. Malah Paulus bisa memberitakan Injil dengan terus terang dan tanpa rintangan apapun. Wow, kok bisa ya? Apa rahasianya? Di dalam surat-surat Paulus yang lain, kita menemukan. Dalam Filipi 1 ayat 21, Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus. Paulus memiliki tujuan hidup, fokus hidup yang jelas. Yang terpenting adalah Kristus, bukan diri Paulus. Sehingga apa yang dialaminya tidak dilihat sebagai beban, tidak dilihat sebagai masalah. Sebaliknya itu kesempatan. Kesempatan untuk memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Kesempatan untuk menceritakan bahwa kuasa Tuhan itu melewati semua persoalan dan beban. Tuhan dapat memakai semua peristiwa di dalam hidup ini untuk menceritakan tentang Dia. Saudaraku, terkadang kita sulit ya. Kita sulit memberitakan kabar baik, kita sulit memberitakan Injil, kita sulit cerita tentang Tuhan dengan terus terang. Karena di hati kita mungkin masih banyak pertimbangan dan mungkin ada kekhawatiran. Tapi pagi ini ketika kita belajar bersama-sama dari tokoh Paulus, kita diajak untuk berefleksi. Dan saya menemukan ada tiga hal yang dapat kita refleksikan bersama-sama. Yang pertama, memberitakan Injil atau kabar baik dengan terus terang itu perlu keberanian. Dari mana Paulus punya keberanian untuk tetap memberitakan tentang kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus padahal keadaannya tidak baik-baik saja. Dari berbagai surat dari yang tulis Paulus, kita melihat dan tahu bahwa dia punya relasi. Dia punya relasi yang baik dengan Tuhan. Paulus seorang yang terus mau belajar firman Tuhan. Karena dia mau terus belajar, maka dalam dirinya itu ada keberanian. Gak mungkin orang yang suka belajar, dia senang menulis atau menjelaskan banyak hal kepada orang lain tentang firman Tuhan dan hal-hal yang terkait dengan itu. Setiap orang yang mau terus belajar firman Tuhan akan terdorong untuk melakukan. Dan disitulah keberanian nampak.
berani untuk memberitakan, berani untuk mengajar, bersaksi, bercerita tentang kabar baik dari Tuhan. Memberitakan kabar baik dari Tuhan. Ada banyak cara. Ketika kita berjumpa dengan seseorang dan kita bisa berbagi cerita tentang kebaikan Tuhan, di situ ada Injil yang diberitakan. Ketika hati kita tergerak untuk melayani orang-orang yang membutuhkan, yang miskin, yang ada di sekitar kita, itu pun pemberitaan Injil Kristus. Saat kita menulis di sosial media tentang berbagai hal yang benar, yang baik dan membangun, kita sedang memberitakan Injil Kristus. Dan hal yang kedua yang kita sama-sama belajar dari kisah Paulus. Paulus mengajak kita untuk kembali memberi makna pada hidup yang sedang kita jalani. Hidup ini bukan tentang kita. Hidup ini milik Tuhan. Maka cerita yang harusnya diperdengarkan itu adalah cerita tentang Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kekasih Tuhan, mana yang sering kita dengar atau mana yang sering kita ceritakan? Diri kita, keluarga kita, anak cucu kita, pekerjaan kita, ataukah Tuhan yang hidup di dalam kita, Tuhan yang hidup di keluarga, di anak cucu, bahkan Tuhan yang sedang hidup dan bekerja di tengah bangsa kita? Lihatlah bedanya. Ketika cerita itu dimulai dari diri kita, ada hal-hal yang mungkin tidak sepenuhnya kita ceritakan. Mungkin karena kita khawatir orang akan salah tangkap dan salah paham. Namun ketika cerita itu kita mulai dari Tuhan, maka menjadi terbuka dan terdengar indah. Rasa khawatir berkurang karena ada iman yang dibagikan. Dan yang ketiga, belajar dari kisah Paulus, kita diajak untuk menyadari kembali bahwa tujuan hidup orang percaya adalah memuliakan Tuhan. Karena itu situasi apapun yang sedang menimpa kita sampai hari ini, jangan melemahkan hati kita untuk tetap memuliakan Tuhan. Tuhan ada di antara kita. Mungkin di antara saudara-saudara ada yang bergumul dalam keluarga, ada perselisihan, atau mungkin di antara kita ada yang sedang menghadapi masalah kesehatan, tubuh yang sakit, yang lemah, atau keuangan yang tidak menentu karena pekerjaan yang terhambat, atau stres karena pandemi yang belum berakhir. Belajar dari Paulus yang adalah pengikut Tuhan, sama seperti kita yang juga mengaku pengikut Tuhan. Paulus sebagai tawanan, ia punya alasan untuk merasa lemah, bahkan mungkin berhenti memberitakan Tuhan. Tetapi ia melakukan yang sebaliknya. Semakin ia lemah, justru ia semakin kuat. Karena Paulus melihat Tuhan jauh lebih besar dan lebih hebat dari semua yang ada di dunia ini. Apa yang ada di dunia ini? Sakit, penyakit, penderitaan, kekhawatiran, kemegahan tidak bisa membatasi pekerjaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan bisa nampak dalam segala situasi hidup manusia. Waktu pandemi, di awal-awal kita pikir gereja akan lemah. Sebaliknya, melalui pandemi ini, gereja terpanggil
untuk memberitakan Injil keluar dari tembok gereja. Kemuliaan Tuhan nampak jelas. Gereja bukan hanya lagi gedung fisik, tapi gereja adalah sebuah gerakan. Orang percaya diminta untuk terus bergerak, keluar dari sekat-sekat, untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan tentang ajaran Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih untuk kesempatan bersekutu dalam doa pagi bersama saudara-saudara seiman di GKI Surya Utama hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan renungkan pagi ini. Ingatkan kami untuk berani memberitakan kabar baik dengan terus terang, sekalipun situasi hidup tidak baik. Karena kami percaya Tuhan, Engkau tetap baik. Bersama dalam persekutuan pagi ini kami mau berdoa bagi upaya pemerintah melindungi dan menjamin hak penyandang disabilitas. Kami yang lengkap secara fisik, ajar kami menjadi sahabat bagi mereka yang terbatas. Kami yang kuat, biarkan hati kami digerakkan untuk peduli pada mereka yang lemah. Ya Tuhan, kami berdoa bagi sekolah-sekolah yang sudah membuka pembelajaran tatap muka terbatas. Tuhan melindungi para guru dan siswa. Semoga selama pembelajaran terjadi di sekolah, semua sehat dan selamat, dijaga dari malapetaka dan sakit penyakit. Tuhan, kami mau berdoa untuk para pengungsi akibat erupsi Gunung Semeru. Pemerintah daerah diberi hikmat menangani secara baik bencana yang ada ini. Biarlah setiap orang tergerak untuk menunjukkan kepedulian kepada sesama, baik warga yang dekat maupun yang jauh dari tempat bencana. Biarlah kepedulian yang ditunjukkan menguatkan harapan saudara-saudara kami yang ada tertimpa bencana. Ya Tuhan, bumi tempat kami tinggal perlu kami jaga. Upaya untuk terus mensosialisasi ekoenergi dari para pegiat lingkungan, Tuhan kiranya Engkau memberkati. Sadarkanlah kami, ingatkanlah kami, ketika gaya hidup kami merusak alam ini, dan kami sedang menabung bencana di masa depan. Tuhan ampuni kami. Ya Tuhan, kami terus memohon supaya seluruh masyarakat Indonesia tetap patuh pada prokes. Berkatilah berbagai upaya dari pemerintah dan warga bangsa dalam mencegah penyebaran COVID-19. Kami berdoa buat semua umat-Mu yang pada pagi ini mengambil bagian di dalam doa pagi. Kami yang sudah lanjut usia, kami yang masih kuat, kami yang muda, bahkan kami anak-anak yang juga ikut mengambil bagian di dalam persekutuan doa pagi ini. Kami berdoa biarlah sepanjang hari ini kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dan kami boleh melakukan apa yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, dengarkanlah doa kami. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.